Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'alal jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila syiratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha wal tanjur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha habirum bima ta'malun. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang berkah dan mulia pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita berhimpun di Masjid Raya Al-Akbar, Papua Barat Daya, dalam keadaan insyaallah beriman, beristiqomah, dan juga pun tak lupa dengan terus memuji Allah Jalla wa'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sumber daya alamnya yang sangat luar biasa di Indonesia kita tercinta. Bagaimana kita melihat sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sangat luar biasa ini. Bahkan dikatakan potensi-potensi yang ada pada negara kita tercinta ini bisa jadi sesuai dengan firman Allah Jalla wa'ala pada Quran surah Sabah ayat 15, yang Allah telah mengatakan baldatun thayyibah, bahwa negeri ini juga pun adalah negeri yang baik, negeri yang makmur. Artinya sumber daya alamnya, dari potensi hutannya, dari potensi lautnya, dari potensi airnya, tambangnya, udaranya, pariwisatanya, dan juga pun tanahnya memiliki potensi-potensi yang sangat besar dan sangat luar biasa ketika dapat dieksplor, dapat diproduksi dengan sebaik-baik mungkin. Maka masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dengan kenikmatan negeri yang makmur dan luar biasa baik ini dari Allah Jalla wa'ala, dengan luas daratannya yang kurang lebih 1,9 sekian juta kilometer persegi, dengan luas lautnya yang kurang lebih 3,2 sekian juta kilometer persegi, kalau di total 5,1 sekian juta kilometer persegi. Dan ini adalah bentuk daripada Allah Jalla wa'ala sangat menyayangi dan juga pun meridhoi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatan yang sangat luar biasa ini, maka perlu juga pun kita sambut, bukan hanya dengan menikmati tidur di atas emas, bagaimana tambangnya yang bisa menghasilkan nikel, bagaimana tambangnya yang bisa menghasilkan emas, tetapi juga kita bisa mencetak baldatun thayyibah, bukan hanya dari sumber daya alamnya, tetapi juga pun dari sumber daya manusianya, menjadi manusia yang berhati emas, menjadi generasi emas. Ya, walaupun mungkin pada saat ini orang-orang tua kita, ada sebagian di antara kita yang mungkin sudah di atas usia produktif yang lebih daripada 60 tahun sekian.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas sumber daya alam yang sangat luar biasa ini, maka perlu juga pun kita mempersiapkan sumber daya manusia yang bukan hanya emas yang kita bisa tarik dari tambang, tetapi juga pun sumber daya manusia yang bisa kita bentuk melalui karakter-karakter generasi-generasi bangsa kita yang pada saat ini harapannya kita bimbing mereka, kita jadikan mereka generasi-generasi yang kuat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dari Mekah ke Madinah hanya butuh waktu 20 tahun, beliau membangun peradaban umat muslim yang sangat luar biasa. Maka PR kita pun sama, 2025 kurang lebihnya 20 tahun 3 bulan plus 1 hari, 17 Agustus 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Kita juga pun mencetak, memproduksi generasi-generasi bangsa sumber daya manusia yang memang benar-benar berpikir secara intelektual, mentalitas, spiritual, dan bahkan keterampilan abad 21 pun mereka tidak kalah penting di dalamnya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada saat ini yang perlu kita perhatikan bagaimana generasi-generasi kita menyiapkan keterampilan-keterampilan atau skill abad 21 mereka dalam menghadapi proses perkembangan zaman menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Yang pertama yang harus kita bangun sesuai dengan aturan pusat bahwa manusia yang hidup pada tahun 2000 hingga dengan 2100 mereka itu adalah manusia-manusia yang hendaknya memiliki 4 skill abad 21, yakni adalah komunikatif, kolaboratif, kreatif, dan juga pun kritis. Yang pertama yang harus kita bangun untuk generasi bangsa kita adalah generasi bangsa yang berkomunikasi secara baik. Maka masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersiapkan generasi-generasi emas yang berkomunikasi yang baik itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita melihat mereka terbiasa dengan media sosial teknologi yang setiap harinya mereka berkomunikasi melalui handphone, mengandalkan teknologi dan lain sebagainya. Akan tetapi jangan sampai teknologi ini mematikan gaya berkomunikasi mereka, sehingga komunikasi mereka justru yang harusnya kita targetkan komunikasi yang baik, komunikasi yang sopan, komunikasi yang santun, komunikasi yang membangun. Justru yang ada adalah komunikasi yang berujung kepada kemaksiatan dan juga pun kepada kemunduran moral. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak sedikit juga pun kita melihat anak-anak kita ini, mereka menggunakan handphone, mabar, Mobile Legend, dan juga pun Free Fire. Komunikasi mereka yang kita dengar tidak banyak ada cacian, makian. Maka harapannya komunikasi ini harus kita perbaiki. Jangan sampai moral akhlakul karimah melalui lisan anak bangsa kita hancur berantakan. Jangan sampai 2045 bukan generasi emas yang kita harapkan akan terwujud, tetapi generasi cemas. Kita cemas dengan gaya sopan santun mereka yang tidak beradab, moral mereka yang jatuh karena komunikasi yang sudah terbiasa jatuh dengan lingkungan. Maka masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan bantuan moralnya untuk menyediakan makan siang gratis. Kita bersyukur kepada pemerintah daerah Kota Sorong, juga pun dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang sudah berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan gratis. Dan ini adalah suatu fasilitas yang harus kita manfaatkan. Bukan hanya bagaimana kita menerima pendidikan gratisnya melalui pemerintah, tetapi sistem di dalamnya yang harus kita perhatikan juga adalah lingkungan dan juga pun pengawasan daripada orang tua itu sendiri. Keterampilan yang berikutnya yang harus kita ciptakan untuk generasi bangsa kita ini, untuk menuju kepada generasi emas 2045 adalah bagaimana menyiapkan mereka karakteristik yang kolaboratif. Kolaboratif, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah sikap yang paling penting. Jangan sampai dahulu kala permainan-permainan kita yang melibatkan fisik secara langsung. Generasi kita ini lebih banyak melibatkan komunikasi yang maya, tidak langsung nyata, sehingga jangan sampai mengurangi, mendegradasi kolaborasi mereka di dalam kehidupan nyata, sehingga kita harus mendoktrin mereka melalui pendidikan gratis. Fasilitasnya sudah sangat mumpuni. Juga pun kita sebagai orang tua, laulal murabbi ma aratu rabbi, bahwasanya kita adalah guru-guru mereka. Yang paling pertama adalah orang tua, di sisi lain adalah guru, ustadz, kiai, dan juga pun para rukun tetangga yang ada di sekitaran, juga pun lingkungan. Juga pun kita harus perhatikan baik-baik bahwa
generasi-generasi bangsa kita itu, mereka tidak akan mengenal Tuhan mereka, mereka tidak akan mengenal perintah-perintah Tuhan mereka, melainkan kita yang mengajarkan bagaimana cara berkolaborasi yang baik. Kita ajarkan kepada mereka bagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman bahwasannya seluruh mukmin itu adalah bersaudara. Bahkan kita ajarkan kepada mereka bahwasanya Indonesia adalah negara yang kaya, memiliki 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda, memiliki 718 bahasa daerah yang berbeda-beda, dan kita juga pun bukan hanya menyatukan bagaimana Islam di dalam internal ukhuwah, tetapi juga pun kita menyatukan bagaimana eksternal di luar Islam itu sendiri, menjunjung tinggi kolaboratif, dan ini insyaallah generasi ini akan meraih generasi emas pada tahun 2045. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kolaborasi nanti yang akan diciptakan oleh generasi bangsa kita ini adalah kolaborasi yang berujung kepada kemaksiatan. Karena Allah sendiri telah menekankan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya negara ini sudah terlalu banyak orang pintar dan cerdas. Tetapi yang sangat kita kritisi adalah negara ini membutuhkan orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang berhati jujur, orang-orang yang adil, yang bisa menegakkan kebenaran, yang bisa berkolaborasi untuk menjunjung tinggi kebaikan bersama-sama, bukan kesalahan, kemaksiatan yang digotong royongkan kemudian ingin menghancurkan dari belakang, bukan. Tetapi kita mengharapkan generasi bangsa kita pada generasi emas 2045 mendatang nanti, mereka berkolaborasi, mereka bergotong royong, membangun budaya-budaya lama leluhur-leluhur kita dengan cara gotong royong untuk membangun negeri dan bangsa ini menuju baldatun thaibah, negeri yang baik, negeri yang makmur, bukan hanya sumber daya alamnya, tetapi sumber daya manusianya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah keterampilan yang harus kita berikan kepada mereka adalah keterampilan berpikir secara kreatif. Kenapa kita harus menyediakan anak-anak bangsa kita ini untuk berpikir secara kreatif? Karena mereka ini adalah penerus-penerus bangsa. Mereka ini adalah orang-orang yang kita harapkan meneruskan kebaikan-kebaikan, bukan meneruskan keburukan-keburukan. Berkreasi dalam hal baik akan memberikan investasi amal jariah. Ketika kita mencontohkan kebaikan kepada mereka, lalu kemudian mereka melanjutkan kebaikan-kebaikan itu yang mungkin saja belum ada di kota Sorong, dan kemudian itu akan dikatakan sebagai amal investasi jariah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat suatu kebaikan yang mungkin orang lain belum berbuat kebaikan tersebut dalam hal mubah, kemudian dia mati, lalu kemudian orang lain, generasi-generasi bangsanya mengikuti kebaikannya itu, mengikuti jalur-jalurnya, mengikuti langkah-langkahnya, maka hingga dia mati pun kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh generasi-generasinya itu akan mengalirkan pahala kepada dirinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menciptakan suatu kebaikan dengan kreasi bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, tetapi juga pun untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Masyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan keterampilan yang terakhir adalah keterampilan berpikir secara kritis. Kenapa generasi bangsa kita ini harus berpikir secara kritis? Kita mengharapkan generasi-generasi bangsa yang berani menyampaikan kebenaran. Kita mengharapkan generasi-generasi bangsa yang mampu dan berani membela kebenaran. Jangan sampai kemaksiatan dan kesalahan mereka diam kaku melihat sesuatu kesalahan itu terorganisir, kesalahan itu berjalan dengan sendirinya, lalu kemudian kebaikan sirna karena kesalahan-kesalahan yang sudah terorganisir baik itu. Maka masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan generasi-generasi bangsa kita ini adalah orang-orang yang wala talbisul haqqa bil batil, orang-orang yang berani membela kebenaran, orang-orang yang berani mengatakan bahwa kebenaran itu tak boleh digabungkan dengan kemaksiatan, bahwa ketakwaan itu tidak boleh digabungkan dengan perbuatan dosa, bahwasanya kebenaran itu adalah jalannya sendiri dan kesalahan itu adalah jalannya sendiri, kemaksiatan itu adalah jalannya sendiri, ketakwaan itu adalah jalannya sendiri. Oleh karena itu, 4 keterampilan abad 21 yang kita kemas dalam skill abad 21 yang menjadi tantangan dunia untuk kepada negara Republik Indonesia ini, bukan hanya harus kita siapkan keterampilan mereka secara cuma-cuma, tetapi juga pun kita harus persiapkan mereka adalah generasi-generasi bangsa yang bertakwa kepada Allah. Kita bungkus mereka dengan ketakwaan. Kita jadikan bekal ketakwaan menjadi bekal mereka. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena takwa adalah bekal. Takwa adalah sesuatu yang bisa merubah negeri ini 20 tahun ke depan menjadi negeri yang jauh lebih baik. Takwa adalah pakaian yang harus kita gunakan kepada mereka, menyelimuti 4 keterampilan yang akan mereka gunakan. Karena dengan ketakwaan inilah
mereka akan berkomunikasi secara baik. Karena dengan takwa inilah mereka akan berkolaborasi dengan baik. Karena dengan takwa inilah mereka akan berkreasi dengan baik. Dan karena dengan takwa inilah mereka akan mengkritisi dengan kritikan yang baik. Karena dengan takwa inilah inna akramakum indallahi atqakum, Allah akan mengangkat derajat-derajat mereka. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada akhirnya khatib mengkonklusikan, menyimpulkan khutbah pada kesempatan kali ini adalah pengharapan kita mewujudkan generasi emas 2045 melalui baldatun thaibah, melalui negeri yang baik, yang makmur, bukan hanya sumber daya alamnya, tetapi harapan kita juga pun sumber daya manusianya juga pun terwujud melalui karakteristik mereka, melalui keterampilan mereka berkomunikasi dengan jalan takwah, komunikasi yang baik, berkolaborasi dengan jalan takwah, kolaborasi yang baik, berkreasi dengan jalan yang baik, dan juga mengkritisi dengan jalan yang baik, diselimuti dengan bungkus ketakwaan, maka insyaallah 2045 kita akan menuju Indonesia emas pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia dengan baldatun thaibah wa rabbun ghafur, yaitu adalah negara yang baik, negara yang makmur, dan juga pun Tuhan yang Maha mengampuni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim wa qul rabbi irham wanta khurrahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila syiratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ibadallah, usikum nafsi bittaqullaha faqad fazal muttaqun wattaqullaha qatuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam muslimin wajil syirka musyrikin wa damir a'da'ana wa a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma asli ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril islam muslimina fi Papua. Allahumma ansuril islam muslimina fi Indonesia. Allahumma ansuril islam muslimina fi Indonesia. Allahumma ansuril islam muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril islam muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril islam muslimina fi Palestin. Allahumma firil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innahu samin mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimus shalah. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.